Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kardina Umizarin dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kami dari kelompok 5 Prodi Bahasa Inggris dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aden Sudarman, SAG, MPDI. Di sini dalam kelompok 5 ada Bapak Hendra Novia Adiguna, yang kedua saya sendiri Kardina Umizarin, dan yang ketiga ada Betty Nurbaiti. Di sini kita akan membahas tentang materi dan subbahasan yaitu konsep istinja dalam ajaran Islam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dasar hukum istinja. Yang kedua, syarat dan fardu istinja dan hal yang wajib dilakukan dengan istinja. Yang ketiga, yang membatalkan istinja. Yang keempat, sunnah dalam istinja. Yang kelima, tata cara istinja. Hal yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian istinja. Pengertian istinja secara bahasa adalah memutus, karena kata istinja ini diambil dari akar kata najawatu asyai yang bermakna aku memutus. Penamaan ini dikarenakan dalam praktek istinja seakan-akan si pelaku memutus kotoran yang keluar dari tubuhnya. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan istinja secara fikih adalah menghilangkan najisnya dua jalan, yaitu kubur dan dubur. Nah, yang disebabkan keluarnya benda najis dan dari kedua jalan tersebut serta mengotorinya. Setelah kita mengetahui pengertian dari kata istinja tersebut, nah kita juga harus tahu dasar hukum istinja. Di sini menurut Syekh Abdurrahman Al-Juzairi mengatakan istinja hukumnya fardu. Ulama Hanifiyah berkata bahwa hukum istinja atau aktivitas lain yang menggantikan kedudukannya seperti istijmar adalah sunnah muakkadah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, Hasan Ibnu Salim Al-Kaf dalam Al-Takirat Al-Sadidah sebagaimana dijelaskan, Rosidin membagi hukum istinja menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, wajib. Istinja hukumnya wajib jika yang keluar adalah najis yang kotor lagi basah, seperti air seni, mazi, dan kotoran manusia. Itu termasuk hukum yang wajib dibersihkan, kayak gitu. Nah, yang kedua ada hukum sunnah. Nah, sunnah di sini istinja hukumnya sunnah jika yang keluar adalah najis yang tidak kotor. Contohnya apa sih? Contohnya cacing, seperti itu. Nah, yang ketiga, mubah jika beristinja dari keringat. Selanjutnya yaitu syarat dan fardu istinja. Apa sih syarat-syarat yang ada dalam istinja? Yaitu secara garis besar, syarat istinja ada 3. Nah, apa aja? Yang pertama, hilang rasanya. Yang kedua, hilang baunya. Dan yang ketiga, hilang warnanya. Ketika sudah melengkapi ketiga syarat tersebut, maka sudah memenuhi sebagaimana syarat-syarat dalam istinja. Selanjutnya, tadi kita sudah mengetahui pengertian istinja, hukum dasar istinja, dan syarat apa saja dalam istinja. Dan sekarang kita juga membahas hal apa saja yang wajib dilakukan dengan istinja. Nah, yang pertama yaitu berdoa ketika akan melakukan istinja atau memasuki tempat istinja. Biasanya kan kita membersihkan atau melakukan istinja itu di dalam toilet atau kamar mandi. Nah, itu supaya berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, ketika akan memasuki tempat istinja, dilakukan dengan mendahulukan kaki kiri. Yang ketiga, ketika sedang beristinja, dilakukan dengan posisi duduk. Yang keempat, melakukan istinja menggunakan tangan kiri. Yang kelima, membaca doa ketika sudah selesai melakukan istinja. Selanjutnya kita akan membahas apa saja hal-hal yang membatalkan istinja. Yang pertama, sesuatu yang tidak keluar dari area kemaluan, yaitu kubul dan dubur, yang tidak diwajibkan membasuh kemaluan atau beristinja. Contohnya, buang angin.
Yang kedua, tidak dianjurkan jika beristinja di tempat yang sama ketika tempat itu telah bersih. Yang ketiga, tidak membaca doa pada saat beristinja. Yang keempat, tidak menggunakan tata cara sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, sunnah dalam istinja. Yang pertama, jangan membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam kamar mandi. Yang kedua, menutup diri dan menjauh dari manusia ketika sedang buang air. Yang ketiga, pastikan kamu membaca doa ketika memasuki kamar mandi agar terbebas dari gangguan jin. Yang keempat, pastikan kamu mendahulukan kaki kiri dan keluar dengan menggunakan kaki kanan ketika ke kamar mandi. Tadi kita sudah mengetahui dasar hukum istinja, apa itu istinja, sunnah dalam istinja. Nah, sekarang gimana sih praktek tata cara istinja tersebut? Nah, ada 3 macam dalam cara beristinja menurut syariat Islam. Yang pertama, menggunakan 3 buah batu atau 3 lembar tisu. Nah, rapi, namun apabila masih belum bersih, maka ditambah lagi hingga ganjil. Hitungannya itu ditambah lagi, bisa 5 kali, 7 kali, dan seterusnya, hitungan ganjil. Nah, ini dilakukan apabila tidak ada air yang tersedia, hanya ada air untuk minum saja. Nah, jadi kalau misalnya di sini masih ada air yang bukan untuk minum, itu kita tidak boleh melakukan dengan cara seperti ini, dengan cara memakai 3 buah batu dan 3 lembar tisu tersebut. Kita harus menunggu sampai benar-benar tidak ada air. Yang kedua, menggunakan air bersih. Nah, di sini juga bisa menggunakan air bersih seperti biasanya kita di Indonesia itu kita sudah terbiasa memakai air bersih, tapi mungkin di luar negeri di sana tidak memakai air bersih, itu bisa menggunakan tisu. Yang ketiga, menggunakan 3 lembar tisu terlebih dahulu dan diakhiri dengan menggunakan air. Cara ketiga ini adalah cara yang terbaik dalam beristinja. Nah, kita sudah menggunakan air bersih, lalu dibersihkan lagi menggunakan tisu. Itu sangat sempurna. Kesimpulan dari bab yang kita bahas kali ini, berdasarkan makalah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa istinja hukumnya wajib dilakukan. Secara fikih, istinja adalah menghilangkan najisnya 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Terdapat 3 cara beristinja menurut syariat Islam. Yang pertama, menggunakan 3 buah batu dan 3 lembar tisu. Yang kedua, menggunakan air bersih. Yang ketiga, menggunakan 3 lembar tisu terlebih dahulu dan diakhiri menggunakan air. Cara istinja ketiga ini adalah cara yang terbaik. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.